Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dimanapun kita berada. Dan bagi saudara yang selama ini terkungkung di dalam diri sendiri karena stres, karena depresi, karena setiap ilmu yang kita impikan gagal, semoga saudara mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat mengubah kehidupan saudara lebih baik daripada sebelumnya, dan dapat menguasai ilmu untuk mengendalikan pikiran orang lain. Ilmu ini bisa dinamakan juga dengan telekinetis, ya. Telekinetis itu yaitu mengendalikan sesuatu objek dari jarak jauh, terutama objek yang hidup, yang bernyawa, yaitu manusia. Nah, bagaimana cara kita bisa mengendalikan pikiran orang lain sesuai dengan keinginan kita tanpa kita menyentuh? Dan bagaimanakah kita bisa mengendalikan pikiran orang lain, ya, walaupun orang itu jarak jauh maupun dekat, bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Maka saudara akan sangat mudah dalam belajar ilmu apapun. Contohnya belajar ilmu tenaga dalam, hipnotis, gendam, apalagi ilmu pelet. Maka ini dasar awalnya, yaitu mengendalikan pikiran kita. Nah, hal ini sangat menakutkan kan? Sangat mengerikan bila kita bisa mengendalikan pikiran orang lain. Sangat berbahaya sekali ilmu ini sebenarnya, dan tanpa amalan apapun. Jadi saat setelah melihat video ini, langsung praktekkan dan rasakan seketika itu juga. Namun apakah saudara percaya kalau hal ini saudara bisa melakukannya tanpa ritual berat? Nah, yang pertama perlu kita ketahui dulu, apa itu yang dinamakan subjective communication. Subjective communication adalah teknik untuk memengaruhi pikiran orang lain tanpa harus bertemu secara langsung, dengan menggunakan kekuatan pikiran insting kita. Kita kirim pikiran kita ke orang lain, ya, kita kirim di alam bawah sadarnya. Dan gelombang magnetisme yang ada di dalam otak kita sangat terbukti telah menolong jutaan orang di seluruh dunia, sehingga mereka dapat sukses dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Nah, bagaimana mengendalikan pikiran orang lain itu dari jarak jauh? Dilakukan yaitu pikiran bawah sadar tidak mampu membedakan mana kenyataan dan mana imajinasi atau ilusi. Semua yang diterimanya adalah memang benar. Berbeda dengan pikiran yang sadar, yang menyaring semua informasi dengan logika dan dapat membedakan mana benar dan mana yang salah. Saudara bisa membayangkan bagaimana kalau kita berkomunikasi bukan dengan alam bawah sadar, ya, kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar orang lain. Tidak ada batas jarak dan waktu. Tentulah informasi apapun yang diterima dianggap benar. Dan tahukah saudara, kalau pikiran sadar dikendalikan oleh pikiran di alam bawah sadar kita, jika pikiran bawah sadar mempercayai suatu hal, cepat atau lambat, pikiran sadar juga akan mempercayainya dan akan berdampak kepada kepercayaannya, bahkan seutuhnya diterima. Memiliki ilmu ini sungguh sangat mengerikan dan menakutkan, bukan? Untuk itu, lalu bagaimana cara melakukan subjective communication ini? Misalkan, ya, kita perhatikan baik-baik. Misalkan saudara ingin melamar pekerjaan, dan di tempat pekerjaan tersebut ada 10 orang yang ingin melamar kerja. Bersamaan dengan saudara datang, dan hanya akan diterima oleh satu orang. Bosnya adalah Pak Rizal namanya. Dengan subjective communication, saudara bisa mempengaruhi Pak Rizal, si bos tersebut, untuk menerima saudara menjadi karyawannya. Meskipun banyak saingan, bahkan sang pelamar lain atau saingan saudara lebih unggul dari segala hal daripada kelebihan saudara. Yang pertama untuk melakukannya yaitu pilihlah waktu pada malam hari sebelum tidur. Usahakan tidak lebih dari jam 11 malam. Katakan di dalam diri kita sendiri, yaitu sugestikan
berikut sampai Anda tertidur lelap. Katakan dan ucapkan, aku akan bangun saat pikiranku terhubung dengan Pak Rizal, si bos yang saudara melamar pekerjaan. Lalu, pada saat saudara terbangun, biasanya sekitar jam 1 atau jam 3 dini hari, itu berarti pikiran saudara telah kontak secara langsung dengan pikiran si bos saudara. Padahal jaraknya jauh, padahal belum pernah ketemu, padahal ketemunya cuma 1 kali, itu pun samar-samar. Setelah saudara melakukan hal tersebut, lalu duduklah di tempat yang nyaman dan berusahalah tidak tertidur lagi. Jaga pikiran saudara tetap dalam kondisi kosong atau alfa. Setelah yakin bahwa gelombang otak saudara dalam kondisi alfa, yaitu kondisi melamun di mana pikiran sangat tenang, bayangkan bos saudara ada di depan saudara dan bicaralah seperti berikut. Pak Rizal, saya ingin saudara menerima lamaran saya. Contohnya nama kita Arif bin Sopyan. Sebutkan nama kita sama nama bapak kita. Karena saya adalah orang yang cerdik, pintar, dan memanfaatkan banyak peluang. Bapak Rizal akan sangat beruntung jika menerima saya sebagai pegawai dan karyawan dan tidak akan menyesal. Nah, kata-kata tersebut ucapkanlah seakan-akan saudara berbicara sesuai dengan keinginan saudara kepada bos yang saudara bayangkan bos saudara di depan kita. Dan bayangkan bos saudara itu mengangguk tanda setuju. Dan bayangkan lagi saudara berjabat tangan setelah itu, tanda si bos setuju. Kemudian esok harinya saudara akan terkejut dengan apa yang terjadi. Beratusan saingan lamaran pun akan tersingkirkan dan saudaralah yang akan dituju. Itulah salah satu subjektif communication ini. Akan berjalan gagal apabila yang pertama, pikiran saudara belum memasuki kondisi kosong atau alfa, yang berarti belum mengakses alam bawah sadar kita. Itu yang menyebabkan kita gagal, kurang konsen lah, gelisah lah, dan banyak lagi. Yang kedua, saudara tidak percaya bahwa hal ini, sugesti ini akan berhasil. Dan tanamkanlah keyakinan pada diri kita sendiri untuk bisa menanamkan keyakinan pada orang lain. Bagaimana bisa kita meyakinkan orang lain kalau diri kita saja ragu? Nah, seperti itulah kondisinya. Jadi tanamkan dalam diri kita yakin seyakinnya. Setelah itu, sisakan keyakinan kita kepada orang lain. Karena bagaimanapun juga kita harus memiliki keyakinan tersebut sebelum kita membagikan ke orang lain. Jadi sugesti ini bisa dilakukan sebelum bertemu dengan si bos itu. Selain itu bisa ditujukan kepada siapapun selain si bos ya. Kita duduk bersila, bacakan kata-kata hati, sugestikan bahwa si fulan, bahwa si titik-titik, sebutkan menerima saya menjadi karyawannya, menerima saya menjadi menantunya, menerima saya menjadi pacarnya, menerima saya menjadi istrinya, menerima saya menjadi suaminya, menerima saya menjadi asistennya, dan lain-lainnya sesuai hajat saudara. Jadi sangat universal sekali tanpa kita menyentuh orang tersebut. Akhirnya esok pun dia akan terpana melihat saudara seakan-akan sudah lama kenal akrab, seakan-akan si dia sudah lama mengenali saudara, padahal 1 detik pun belum pernah ketemu. Itulah salah satu seni mengendalikan pikiran orang lain, telekinetis magnetisme. Semoga dalam tahapan pertama ini saudara menguasai dan memiliki ilmu ini dengan sempurna. Maka hal ini akan dilanjutkan ke sesi yang kedua yang lebih masuk ke dalam jiwa dan sukma saudara. Semoga ilmu seni mengendalikan pikiran orang lain atau telekinetis bermanfaat bagi saudara dimanapun berada. Silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan, silahkan diabaikan bagi saudara yang tidak berkenan. Jadikan sebagai referensi, siapa tahu saudara sering belajar ilmu pelet, sering
belajar ilmu apapun gagal, maka ilmu ini kendalikan pikiran orang lain tersebut sesuai hajat kita. Semoga bermanfaat. Ikutin terus channel Basalim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.